Masuk ke bagian yang kedua berkaitan dengan transaksi penjualan persediaan. Namun di sini transaksinya downstream sifatnya, yaitu dari induk ke anak. Di sini sebagai ilustrasinya kita bisa melihat ada suatu perusahaan induk yang kita sebut dengan parent, lalu ada juga perusahaan anak yang kita sebut subsidiary, lalu mereka melaksanakan transaksi jual beli. Bisa parent menjual ke subsidiary atau subsidiary menjual ke parent. Nah, berarti kan kalau parent menjual ke subsidiary namanya downstream, kalau subsidiary-nya menjual ke parent namanya upstream. Nah, biasanya di sini kan kalau kita melaksanakan transaksi jual beli, otomatis kita akan mengakui laba, baik itu penjualannya kepada internal perusahaan atau ke eksternal perusahaan. Tetap kita harus mengambil laba dari barang yang kita jual. Nah, ketika parent menjual barang ke anak atau subsidiary menjual barang ke parent, ya mereka tetap mengakui laba dari transaksi tersebut. Tapi karena di sini transaksinya masih inter perusahaan, ya masih terjadi di dalam lingkup perusahaannya, sehingga kita harus mengakui laba tersebut sebagai unrealized gain karena labanya belum terrealisasi. Toh kita laba tersebut masih berada di seputaran parent, si induk dan si anak. Tapi kalau sepertinya ketika si parent membeli barang dari subsidiary lalu dia menjualnya keluar ke pihak ketiga, atau subsidiary membeli barang dari parent dan subsidiary tersebut menjual barang tersebut ke pihak keluar, ke non afiliasi, itu kita baru boleh mengakui si laba yang tadi kita jual itu sebagai realized gain, sebagai laba yang terrealisasi. Nah, laba yang sudah terrealisasi dan laba yang belum terrealisasi itu kan ada kaitannya dengan si parent dan subsidiary. Maka pada saat sebelum kita membuat laporan konsolidasi, maka si induk itu harus mengeliminasi terlebih dahulu realized gain yang ditimbulkan dari upstream atau dari downstream. Begitupun juga unrealized gain yang dihasilkan dari dua jenis transaksi penjualan tersebut. Nah, ini harus dieliminasi. Nah, apa nih perbedaan pengakuan dari mulai eliminasi sampai konsolidasi, baik itu upstream dan downstream? Di sini yang pertama, ketika parent menjual kepada subsidiary, otomatis transaksinya kita namakan dengan downstream atau hulu, ya, transaksi hulu dari atas ke bawah. Nah, di sini kan ada intercompany profit nih, profit yang dihasilkan inter perusahaan antara si parent dan si subsidiary. Nama bekerjanya itu intercompany profit. Nah, kalau sepertinya transaksi jenisnya itu downstream, maka di sini si intercompany profitnya atau laba yang dihasilkan dari transaksi penjualan tersebut itu sepenuhnya milik CI, karena yang melakukan penjualan itu hanya induk saja, induk ke anak. Otomatis kan tidak ada kepentingan non pengendali di sana karena semuanya milik si induk, sehingga intercompany profitnya semuanya dialokasikan ke si I. Tapi kalau sepertinya transaksinya itu upstream, di mana si subsidiary itu menjual ke parent, maka di sini si intercompany profitnya harus dialokasikan ke si I-nya berapa, ke si induknya berapa, dan ke si NCI-nya berapa, sehingga ini merupakan perbedaan antara upstream dan downstream dari sisi eliminasi. Terkait dengan jurnal eliminasi antara upstream dan downstream, ini kita bisa melihat perbedaan antara dua transaksi itu. Kalau sepertinya jurnal eliminasi untuk downstream, pertama, dua-duanya kita harus tetap mengakui adanya penjualan antara parent dan subsidiary. Lalu yang kedua, kita mengakui adanya sih keuntungan atas transaksi upstream dan downstream tadi. Nah, antara kedua jenis transaksi tersebut ada perbedaan di pengakuan yang keuntungan unrealized tadi. Kalau sepertinya downstream itu tidak ada NCI, karena kalau sepertinya upstream itu ada pengakuan NCI, karena kalau transaksinya upstream, ya, dari anak ke induk. Nah, laba si anak itu kan sekian persennya harus dialokasikan ke si I, ke si induk, karena di sini si induk punya hak kendali atas si anak tersebut. Tapi kalau sepertinya downstream, ketika indukmu yang melakukan penjualan, maka keuntungan tersebut sepenuhnya milik si induk.
Lalu yang selanjutnya ini dampak, untuk melihat dampak dari transaksi upstream dan downstream, maka yang pertama downstream terlebih dahulu. Kita akan lebih ke pembahasan kasusnya, di mana di sini ada PTP memiliki 100% kepemilikan PTS. Berarti di sini PTP-nya sebagai parent dan PTS-nya sebagai subsidiary. Selama tahun 2015, PTP menjual ke PTS. Berarti di sini transaksinya downstream. Sebesar harga jualnya itu 10 juta. Beban pokok penjualan dari transaksi tersebut senilai 6 juta. Berarti di sini HPP si PTP ketika menjual ke PTS itu 6 juta. Harga jualnya 10 juta. Lalu di sini ada 3 kondisi, di mana yang pertama, kalau semua persediaan yang diperoleh oleh PTS dari PTP itu terjual semua oleh PTS. Lalu yang kedua, jika PTS tidak semua persediaan yang diperoleh dari PTP-nya belum terjual semua, dan yang ketiga itu sebanyak 75% itu persediaan yang diperoleh oleh PTS dari PTP telah terjual sebanyak 75, berarti masih ada sisa 25% yang belum terjual. Jadi di sini kita harus melihat berapa yang harus diakui sebagai unrealized gain dan berapa yang harus diakui sebagai realized gain-nya. Nah, masuk ke skenario yang pertama di sini, di mana seluruh persediaannya itu terjual. Kita masuk ke ilustrasinya ya. Di sini PTP ketika dia membeli ketika PTP ingin menjual barang kepada PTS dan transaksinya downstream dan harga jual 10 juta, sedangkan untuk memperoleh barang tersebut PTP hanya mengeluarkan uang 6 juta. Berarti di sini cost-nya itu 6 juta dan harga sales-nya itu 10 juta. Lalu PTS itu berhasil menjual semua persediaan yang diperoleh dari PTP ini ke pihak luar, sehingga di sini ada pengakuan gain, release gain ya, berarti karena di sini PTS berhasil menjual ke pihak luar, maka gain yang 4 juta ini dari mana? 4 juta itu dari PT. Ini kan gainnya bukan milik PTS, melainkan milik PTP, karena di sini yang melakukan transaksi penjualan itu sih PTP. PTP memberikan jual harganya itu 10 juta, sedangkan HPP-nya 6 juta, sehingga ada gain-nya 4 juta. Karena sudah terjual semua, maka yang 4 juta diakui sebagai realized gain. Nah, di sini adalah jurnal eliminasi terkait penjualannya, yaitu penjualan di debit, di kreditnya harga pokok penjualan seharga 10 juta. Kalau sudah terjual semua ke pihak luar. Lalu dampak terhadap laporan konsolidasiannya, di sini kan PTP dia melakukan penjualan 10 juta dengan harga pokoknya 6 juta. Nah, di sini si PTS itu menjual persediaan yang diperoleh dari PTP ini dengan harga jualnya 16 juta. Berarti di sini si PTS berhasil melakukan penjualan 16 juta ke pihak luar dengan harga pokok yang diperoleh dari PTP ini senilai 10 juta. Jadi kan ini laporan subsidiary, ini laporan parent. Jumlahnya itu ada sebelum konsolidasi untuk penjualannya 26 juta, HPP-nya 16 juta. Nah, di sini kan ada eliminasi ya, eliminasi terkait transaksi penjualan yang si PTP ke PTS tadi. Dengan jurnal eliminasinya penjualan 10 juta kita masukkan ke kolom eliminasi, dan harga pokoknya juga kita masukkan ke kolom eliminasi sebesar 10 juta. Lalu untuk saldo konsolidasiannya, ini untuk penjualan menjadi 16 juta, dan untuk harga pokok penjualannya itu 6 juta. Lalu berbeda dengan skenario yang kedua, di mana di sini ada persediaannya belum terjual. Di sini sama ilustrasinya seperti yang tadi, PTP menetapkan harga pokoknya 6 juta, salesnya 10 juta. Tapi karena PTS ini belum berhasil menjual kepada pihak luar atau non afiliasi, itu kita akui gain yang 4 juta ini sebagai unrealized gain karena belum terjual ke pihak luar. Nah, untuk jurnal eliminasinya kita harus mengakui dulu keuntungan yang belum terrealisasinya. Di sini ada bagian laba atas entitas anak dan dikreditkan investasi pada entitas anak. Jumlahnya 4 juta, sedangkan untuk mengeliminasi harga jual penjualan yang dilaksanakan oleh si parent, sini penjualan dikreditnya ada HPP dan persediaan. Kalau yang ini masuknya ke jurnal penyesuaian ya, yang akhir periode.
Nah, penjualannya itu 10 juta, HPP-nya sebesar 6 juta, dan persediaannya sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan, yaitu 4 juta. Nah, kenapa yang tadi yang di skenario 1 tidak ada persediaan, pengakuan persediaan? Karena di sini si PTS berhasil menjual semua, sehingga tidak ada intercompany profit yang mengendap di si PTS-nya, sehingga tidak perlu dieliminasi. Tapi karena yang ini, karena si persediaannya belum terjual ke pihak luar, maka ada pengakuan si keuntungan atas persediaan yang masih tersimpan oleh PTS sebesar 4 juta. Lalu dampaknya seperti yang tadi, ini PTS belum melakukan penjualan, sedangkan PTS masih menyimpan persediaan senilai 10 juta. Lalu dilakukan konsolidasi, dilakukan eliminasi, sehingga di sini ada kita masukkannya yang 3 poin ini ke kolom eliminasi, sehingga dihasilkanlah konsolidasiannya. Di laporan konsolidasian si parent itu ada masih persediaan 6 juta di di anak tadi, yang karena kan belum terjual semua. Lalu yang ketiga, ada sebagian yang sudah terjual, ada juga yang belum terjual. Di sini contohnya, di sini ada yang terjualnya 75%. Berarti dari gain yang diakui sebagai unrealized gain tadi, ketika PTS berhasil menjual ke pihak luar sebanyak 75%, berarti kita akan mengakui realized gainnya hanya sebesar 75% dari 4 juta, senilai 3 juta. Lalu unrealized gainnya sisanya, yaitu 25% dikali 4 juta dapat 1 juta. Nah, setelah itu kita akan menghitung berapa ending atau ending sales sales yang dilaksanakan oleh PTS berapa. Karena tadi diasumsikan harga jual PTS kepada pihak luar itu sama 16 juta, maka sales yang terjadi itu sebesar 75% dari 16 juta sesuai harga jualnya, itu sebesar 12 juta. Lalu HPP-nya tinggal dikalikan 75% dikali harga perolehan PTS dari PTP. Yang ini ya, 10 juta sebesar 7 juta 500, sehingga di sini ada ending inventory-nya sebesar 10 juta. Sebesar apa? Sebesar 25%. Berarti di sini ada intercompany profit yang terkandung yang masih ada di PTS senilai 2.500.000. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, kita mengakui dulu laba yang belum terrealisasi senilai yang 25% ini dengan angka 1 juta. Lalu kita mengeliminasi transaksi penjualan yang dilaksanakan PTS kepada pihak luar sebanyak 75%. Berarti di sini penjualannya 10 juta, HPP-nya 9 juta, persediaannya 1 juta. Untuk menghitung persediaan 9 juta, ini dihasilkan dari sisa ya, selisih antara penjualan dikurangi persediaan, karena HPP ini merupakan akun eliminasi atas transaksi penjualan dan atas transaksi persediaan awal. Namun ini digabung. Nah, di sini persediaannya yang keuntungan atas persediaan yang masih ada itu senilai 1 juta, sehingga HPP-nya itu senilai 9 juta. Selisih dari 10 juta dikurangi 1 juta. Nah, kalau di buku BIMS itu si jurnal eliminasinya kita mengeliminasi harga penjualan, yaitu cost of sales terhadap sales, dan mengeliminasi beginning inventory, yaitu inventory terhadap cost of sales. Nah, untuk cost of sales itu kan merupakan akun eliminasi, sehingga untuk menghitung HPP atau cost of sales ini merupakan selisih dari penjualannya berapa dan intercompany profit yang tersisa atau yang belum terjual itu berapa. Karena yang belum terjualnya 1 juta, maka HPP-nya senilai 9 juta. Untuk proses eliminasinya sama seperti yang tadi, sehingga di sini ditimbulkan bahwa penjualannya 12 juta, HPP-nya 4.500.000 karena belum terjual semua, dan masih ada 1.500.000 yang terkandung di dalam persediaan yang dipegang oleh PTS.